Bagi orang yang berpikir, kalau cinta sirna ada mawadah. Mawadah sirna ada rahmah. Rahmah sirna ada amanat. Tetap rumah tangga bisa dipertahankan kalau suami dan istri niat ingin mempertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hakim senang sekali kalau ngeliat ibu pagi-pagi udah cantik kayak gini. Iya, di rumah secantik ini juga enggak? Karena mau masuk TV ya Bu ya. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Yang hadir di studio MNC Al Hidayah Serang. Bapak di belakang diserang atau diserang Pak? Diserang ibu-ibu kok Bapak ya. Dari Cirebon. Oke, di sini coba saya mau nanya. Yang sudah berumah tangga lebih dari 30 tahun berapa? Wah banyak. Lebih dari 40 tahun? Ada. Oh iya, ada yang lebih dari 50 tahun. Oh udah gak ada. Tapi yang namanya rasa itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika cinta suami dan istri memudar, apalagi yang dikejar. Itu dia tema kita hari ini. Mama, sehat Mama? Sehat Mama? Alhamdulillah. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketika cinta suami dan istri memudar. Apa? Cinta tidak ada yang abadi. Cinta tidak ada yang abadi. Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Tapi yang jelas semua manusia ditakdirkan oleh Allah punya rasa cinta. Sampai lagu aja Mama yakin Ipan apa? Rasa cinta pasti ada. Stop, asal tahu doang. Jangan kelamaan buang waktu. Masya Allah setan menggoda manusia. Cintanya menggebu-gebu. Rasa dia yang paling bahagia saya sebelum menikah. Tiap senyum. Sangat menarik hati Anda. Sekarang begitu tersenyum obong. Hanya boleh memudar. Tolong ya pasang neon yang 60 watt di kamar. Terang banget. Suruh tukang, dengerin dulu belum tahu. Suami Anda terlelap tidur pelan-pelan. Nyalain neon. Pandang suami Anda ada di ujung pala sampai ujung kaki. Balik deui, pandang lagi. Balik lagi, pandang lagi, pasti timbul rasa kasihan. Makanya sakinah, mawadah, warahmah. Bukan udah cinta lagi, udah pudar kan? Udah kasihan jadi. Iya, udah kasihan. Sekarang begini deh, kalau Anda mau korban beli neon 60 watt, habis sholat isya, suami duduk di tengah rumah nonton TV, ibu duduk sekitar 3 meter di ubin duduk, perhatikan. Ya Allah, suami saya dulu gagah perkasa, sekarang mulai loyo. Dulu pipinya kenceng, sekarang udah mulai kendor. Rambutnya dulu punya jambul, sekarang gak ada. Giginya dulu cakep, benar berbaris, sekarang udah ompong. Masya Allah, pas lagi begitu. Ya Allah, rasa cinta Anda pudar. Tapi apapun yang terjadi rumah tangga wajib kita pertahankan. Allah Maha Adil. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bagi orang yang berpikir, kalau cinta sirna ada mawadah. Mawadah sirna ada rahmah. Rahmah sirna ada amanat. Tetap rumah tangga bisa dipertahankan kalau
suami dan istri niat ingin mempertahankan rumah tangga. Jangan hanya mengandalkan cinta. Begitu Pak. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah dan juga amanah. Amanah, itu yang keempat. Karena ijab kabul itu tidak hanya depan penghulu tapi juga di hadapan Allah SWT. Bahkan yang menyaksikan banyak. Oh iya betul. Pegang teguh itu. Itu si Anu bayangkan. Ya. Merestui, mendoakan secara langsung. Itu Oke, yang oke. amanat. Sip kalau begitu. Nah sekarang dibuka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Ayo. Yang ini dulu silakan Ibu berdiri. Semangat. Iya. Dia miring lah. Bajunya miring. Oh iya baju miring ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kokom Komariah dari Majelis Taklim Al-Yasin Gebang, Cirebon. Nanya Mamah yuk. Ayo. Cukokom. Izin nanya ya Mama. Iya. Sok naon. Ketika si istri dituduh berselingkuh berkali-kali sama suami dengan tidak ada bukti sama sekali, terus si suami malah menjatuhkan talak sampai udah 2 kali gitu. Padahal posisinya yang banting tulang itu istri dengan berdagang dari malam sampai siang. Malah dituduh selingkuh sama suaminya. Iya, sama dituduh selingkuh sama suaminya. Sementara si suami posisinya ada di rumah dan nggak pernah ngebantuin istri. Ya, pertanyaan Cukokom. Iya. Dengan Pertanyaannya apa? pertanyaannya, si suami malah ngajak rujuk kembali gitu ke istri, padahal Artinya dicerainya sudah. kenapa? Udah jatuh talak, Jadi udah talak Oke. terus tiba-tiba minta rujuk. Iya, Terus rujuk lagi. Kalau si istri nggak mau menerima, suami malah Saya setuju dengan istri yang tidak terima. Ngapain punya laki? Udah mah nggak kerja, numpang hidup, nuduh selingkuh, dia belagu. Allah dicerai, selesai. Alhamdulillah, bukan gue yang minta cerai. Oh, gitu. Kalau saya ngapain balik lagi sama kita, nyangkain kita selingkuh, bolak-balik, nyebelin, mendingan nggak punya laki. Biarin, dia jangan mau kembali. Ya, makasih Mama. Itu Capek punya laki begitu. gara-garanya laki-lakinya minder biasanya mah gitu tuh ya. Ya mikir dong, nyari duit kalau minder. Iya. Nggak ada harga diri laki gak punya duit. Iya, malah ngancamnya tuh kalau nggak mau katanya mau jualin aset-aset yang Sebodoh amat, dia yang dosa. Iya. Gue beli lagi, gue punya duit, jangan takut. Hidup rezeki dijamin oleh Allah. Apalagi laki deblah-deblah nggak kerja. Ngapain punya laki? Itu udah resmi pisah cerai. baru jatuhin talak aja. Tapi masih sekarang, serumah. Udah bisa, cuman suami kekeh minta balik lagi. Walaupun kekeh, kalau istrinya tidak mau kembali, tidak bisa kembali. Nah, kalau dalam Islam sebuah perceraian itu harta yang dihasilkan oleh kedua belah pihak selama menikah. Ketika berpisah, apakah ada istilahnya harta gono gini pembagiannya atau Harta itu ada 3 pan. 1, pemberian orang khusus buat suami, harta suami titik. Oke. 2, harta istri. Bawaan istri sebelum pernikahan. Warisan dari keluarga istri, pemberian orang khusus buat istri, harta istri titik. 3, ada harta gono gini, bukan dari Quran, tapi dari HKI, hukum kompilasi Islam yang dibuat oleh Departemen Agama, di mana harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan 50-50. Begitu. Jadi boleh pakai sistem yang manapun. Itu Iya. pakai perjanjian di awal atau gimana mah? Tidak usah. Kalau perjanjian pranikah artinya sebelum menikah udah berharap bercerai. Itu hukum. Dibolehkan nggak sih mah perjanjian pernikah di Islam sebetulnya? Tidak ada. Artinya berharap pernikahan tidak langgeng. Pengen buru-buru cerai kalau begitu. Lebih baik nggak usah. Oke. Kan kalau waris itu jelas aturannya laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah kalau itu tuh harus 50-50 atau? Iya, 50-50. Suami nyari duit. Kalau bini nggak bisa ngelola duit, nggak bakal jadi apa-apa. Ya kan? Nah di kondisi seperti ini tadi, semua harta adalah hasil kerja keras dari istri. Apakah langsung atas nama istri waktu membeli rumah, kebun, mobil? Iya, atas nama istri. Ya sudah. Kalau emang itu punya istri, emang milik istri. Suaminya tidak ada hak. Tidak ada hak. Tidak ada hak. Makanya anaknya harusnya mengerti dengan kondisi ini. Ya ketika si suami itu diam-diam menawarkan ke orang lain gitu. Pegang sertifikatnya, pegang surat-suratnya. Terus apa surat-suratnya malah udah diambil sama suami. Berarti dia maling. Saya tidak bercanda benar Bu. Secara hukum dia maling. Nggak tahu malu. Tanpa BPKB mobil juga udah diumpetin. Biarkan.
Rezeki dijamin oleh Allah selama kita bergerak. Biarkan dia yang berdosa, kita nyari lagi. Saya doakan mudah-mudahan rezeki banyak dan barokah. Nggak usah takut. Selama kita bergerak rezeki datang. Seumur Sekali lagi. pernikahannya suaminya sama sekali tidak pernah bekerja. Bagaimana? Udah 35 tahun tuh rumah tangga. Kalau pertama-pertama sih bareng. Pas 10 tahun terakhir yang banting tulang istri. Oh, 1 tahun terakhir. 10. Beli mobil, duitnya khusus punya istri atau campur dengan punya suami? Bareng. Kerja bareng soalnya dagang bareng. Harta godong gini itu namanya tahu. Jadi awal kerja bareng, mungkin udah agak tua, suami mulai ngos-ngosan. Banyak ngaso di rumah, mungkin ya. Jadi capek. itu harus Ya, jelas. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Jangan takut perempuan punya hak bahagia. Kita punya hak menenangkan diri. Jangan Anda bilang, seakan perempuan, emang kenapa jadi perempuan? Sama-sama makhluk Allah. Bukan untuk Tentunya ketika tadi kasus yang seperti tadi berusaha bersama-sama, mungkin ya saya berusaha di sisi Kalau tadi Mama ngebayangin dari awal nggak mau kerja. ternyata kerja bareng di awal. Iya, makanya 50-50 pakai hukum gonoh Iya. gini. Mungkin jika itu sudah terjadi di 10 tahun terakhir, mungkin ya si bapak tuh udah mulai capek-capean. Udah pensiun. Pensiun. Nah, sang istri menurut saya harus tetap hormat sama suami walaupun sudah tidak bekerja lagi mungkin. Tadi kan soalnya tadi tidak ngomong. Iya betul. Mamah mengira emang seumur-umur numpang hidup. Iya, Itu iya. jawaban awal. Iya. Tapi begitu belakangan dikatakan hanya setahun terakhir. 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Maaf, apakah sama sekali tidak mendatangkan hasil? Suami. Ya. Tapi kalau memang misalnya dia punya kontrakan. Kan hasil kontrakan itu dari hasil Iya, jerih payah dia. iya. Artinya masih menghidupi dia. Ada anak nyanyi topi saya bundar. Lagi lari jangan lupa dikejar. Kasih suami istri perlahan memudar. Namun ridhonya harus tetap dikejar. Buat tepuk tangan. Jadi emang fitrahnya bisa memudar tuh betul ya Maya? Betul. Memang hukum alam. Sunatullah. Cinta tidak ada yang abadi. Makanya Rasul bilang, kalau mencintai seorang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat membenci. Kalau benci sama orang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat kalian akan mencintainya. Makanya, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan yang berlebihan.